15 guru dan para medis yang bertugas di Mapenduma, Kabupaten Duga, Papua disandera selama 14 hari oleh kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Menurut keterangan Polda Papua, penyanderaan terjadi karena KKSB mencurigai para guru dan tenaga medis adalah aparat keamanan yang menyamar untuk memantau kegiatan mereka. Apakah aparat keamanan telah berhasil menangkap pelaku dan apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah agar hal yang sama tidak akan terulang lagi? Kita akan membahasnya bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi dan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi melalui sambungan telepon. Saya akan menyapa Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sudah bersama kita Pak, ada juga Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Pak Kapendam, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yuni. Baik, ke Pak Kapendam terlebih dahulu Pak, ini sebetulnya kronologis penyelamatannya seperti apa Pak? Apakah tidak ada laporan lebih awal karena ini kan penyanderaannya berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari? Jadi baik, dari segi faktor geografis di situ memang sangat susah tempatnya ya. Kemudian di sana tidak ada sinyal. Jadi kemudian pemerintah daerah kan mengirim tim guru maupun tim kesehatan ini juga tidak koordinasi dengan pihak keamanan karena itu memang wilayah ranahnya mereka. Mereka mengirim ke sana untuk kesejahteraan dan pendidikan di wilayah tersebut. Setelah terjadi penyanderaan dan penyekapan tersebut, itu pada saat akan dibebaskan baru mereka laporan kepala distrik atau kepala sekolah tersebut laporan ke pihak keamanan pada saat akan dievakuasi. Baik, ini kita akan tanya langsung ke Pak Menteri Pendidikan nih, Pak Kapendam. Mohon maaf saya potong. Tadi dikatakan bahwa tidak ada koordinasi dengan aparat keamanan terkait pengiriman guru begitu. Pak Menteri, apakah memang seperti itu koordinasinya sangat lemah? Saya belum cek secara detail karena kan untuk masalah penugasan guru itu kan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat ya, dan ini bukan sekali ini saja terjadi praktek penyekapan apalagi pemerkosaan karena beberapa waktu lalu juga terjadi di Kelurahan Arwanop Kabupaten Timika, itu ada 18 tenaga pengajar juga dapat perlakuan yang sama dan sampai sekarang kita juga belum bisa mencari jalan keluarnya gitu. Bahkan di Banti itu ada pembakaran sekolah ya, di Kelurahan Banti Timika itu yang sampai sekarang juga kita belum berani membangun karena belum ada jaminan dari pihak aparat untuk bahwa nanti kalau dibangun tidak akan dibakar kembali gitu. Jadi memang saya kira perlu betul ada koordinasi kerjasama antara pihak pengelola baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dengan aparat keamanan setempat untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerah yang sangat rawan seperti itu, tapi itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada di masyarakat yang dalam kondisi yang tidak aman seperti itu, baik itu berupa pendidikan maupun kesehatan. Artinya ke depan akan ada perbaikan lagi dari sisi koordinasi begitu Pak Menteri ya? Iya, saya juga dalam waktu dekat akan segera ke sana untuk ngecek sambil meninjau kembali ke wilayah Banti yang Timika yang saya janji akan segera membangun sekolah yang dibakar itu, tetapi sampai sekarang juga belum bisa kita realisasi. Baik, ke Pak Kapendam lagi Pak Muhammad Aidi. Untuk saat ini sudah bisa dipastikan siapa pelakunya dan bagaimana proses pengejaran terhadap para pelaku ini? Kalau proses pengejaran, sejauh ini kan kita sedang melaksanakan operasi penegakan hukum. Kita sudah membentuk tim namanya Satuan Tugas Penegakan Hukum, itu gabungan TNI Polri yang dibentuk oleh Kodam 17 Cendrawasih dengan Polda Papua. Nah, ini kita bersinergi untuk melakukan penegakan hukum walaupun kita memang sangat sayangkan dengan adanya satgas yang kita bentuk ini memang dari pihak mereka KKSB berusaha mencari dukungan dan mereka mendapatkan beberapa dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk ada yang meminta agar TNI Polri ditarik dari Papua dari ini, kemudian Satgas Penegakan Hukum tidak segera dihentikan. Ini kan kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini kegiatan yang sangat biadab. Jadi kalau ada pihak yang mendukung kegiatan tersebut, dia lebih biadab daripada mereka yang melakukan itu. Seperti yang kita ketahui terjadi di
di Mapenduma ini tenaga guru, tenaga kesehatan datang ke sana meninggalkan anak istri, meninggalkan kampung halaman untuk mengabdi di sana, untuk memperbaiki masa depan orang-orang Papua yang ada di sana. Justru masa depannya mereka yang direnggut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kehormatannya mereka, keselamatannya mereka dikorbankan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang ada di sana. Saya sudah pernah ke daerah tersebut. Daerah tersebut memang sangat sulit. Listrik pun juga tidak ada. Kemudian hanya bisa ditempuh dengan pesawat, ya karena jalan juga belum tembus ke sana. Jadi kedatangan para relawan-relawan di sana ini kami juga sangat sayangkan pemerintah daerah Kabupaten Mapenduma. Adanya pernyataan kemarin dari Sekda Mapenduma menyatakan bahwa di sana tidak ada penyanderaan katanya. Padahal yang mengirim mereka tenaga-tenaga ini adalah pemerintah daerah tersebut dan juga tidak koordinasi dengan pihak keamanan. Nah, bukannya memberikan perhatian atau merasa prihatin dengan apa yang ditugaskan ke anak buah yang ditugaskan ke sana dan mendapatkan perlakuan demikian, malah seolah-olah membantu pelaku penyanderaan tersebut, mendukung penyanderaan tersebut. Jadi bukan merasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh anak-anak buahnya mereka. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Ke Pak Mendikbud lagi, Pak Mendikbud, ini lagi-lagi dikeluhkan masalah koordinasi nih Pak. Sebetulnya bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena peristiwa ini sendiri menurut penuturan Kapendam tadi malah justru sempat dibantah bahwa peristiwa ini terjadi begitu. Ya, kalau pernyataan Pak Kapendam itu betul, saya sangat menyesalkan. Pernyataannya sangat gegabah yang tidak ada cek dulu di lapangan bagaimana sebetulnya kenyataan yang terjadi. Dan ini saya kira pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, untuk kita lebih hati-hati membuat pernyataan, dan kita juga harus lebih meningkatkan koordinasi terutama dengan aparat keamanan, baik pihak TNI maupun kepolisian. Saya pikir tidak boleh ada yang meremehkan urusan-urusan yang sangat urgen seperti itu. Tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dikelabui dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, dan sebaiknya harus segera ada koordinasi yang baik. Dan saya mohon dari pihak aparat juga proaktif, tidak usah menunggu dari pihak pemerintah daerah untuk meminta bantuan, tetapi itu sudah menjadi tanggung jawab dari aparat supaya sigap untuk mengecek betul, mengawasi betul, menjamin betul bahwa para pengabdi negara ini, baik itu di sektor kesehatan maupun pendidikan, itu betul-betul terjamin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena sektor ini adalah sektor yang paling penting, karena itu adalah pelayanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan. Itu yang bagaimanapun negara harus hadir di tempat itu. Dalam kaitannya dengan pendidikan, sekali lagi sudah saya sampaikan bahwa karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan itu memang sudah terotonomi di daerah, sehingga Kemendikbud memang punya keterbatasan untuk bisa ambil alih langsung dalam persoalan-persoalan seperti itu. Artinya meskipun ada beberapa wilayah yang kategorinya rawan begitu, dari pihak Kementerian Pendidikan sendiri tidak akan berhenti untuk mengirimkan tenaga guru begitu Pak Menteri ya? Pasti, apalagi kita juga punya alokasi untuk mengirim guru-guru di wilayah 3T kan, dan Papua adalah merupakan bagian dari prioritas kami. Karena itu akan segera kami tugasi, atau bahkan saya sendiri akan melihat langsung kondisi yang ada di sana. Baik, apakah akan ada bantuan juga yang akan diberikan kepada para korban, Pak Menteri? Pasti. Ini sudah saya rapatkan. Saya kebetulan sekarang berada di Jogja, juga pertemuan dengan beberapa eselon 1 untuk membicarakan langkah-langkah kita segera untuk kita atasi masalah itu. Baik, Pak Kapendam, Pak Muhammad Aidi, kondisi para korban saat ini seperti apa? Karena jumlah yang disandera tidak sedikit ini Pak, 15 orang, bahkan ada yang menjadi korban perkosaan juga. Betul, kami sudah dapat laporan bahwa sebagian memang sudah kembali ke keluarga, tetapi ada yang masih dirawat, yang satu orang yang memang mengalami pemerkosaan tindakan pelecehan seksual itu masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Itu sudah dievakuasi. Kemudian satu orang juga dirawat di Rumah Sakit Umum Wamena. Yang lainnya masih dalam kondisi trauma, tapi sudah dalam keluarga. Sudah bersama dengan keluarga.
Oke, kedepannya seperti apa Pak Pangdam? Karena ini sepertinya KKB yang sama melakukan banyak sekali.